Oke, ini sudah masuk semua ya? Sudah, Miss. Oke, kalau gitu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you? I'm fine. And you? Alhamdulillah. I'm fine. Baik-baik semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita buka dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Sekalian Miss absen. Ya, Miss. Oke, dimulai dari Miss. Kenalkan, my name is Intan Permatasari. You can call me Miss Intan. Oke, Miss panggil satu-satu ya. Oke, yang pertama, Salma Mahdi Wardah. Present, Miss. Salma, dari mana? Asal saya dari Tulang Bawang, Miss. Oke, next. Supiah. 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 Ada nggak orangnya? Ya, Miss. Ya, Supiah dari mana? Oh, mungkin koneksinya kurang bagus ya. Oke, lanjut. Lydia Salsabila. Present, Miss. Lydia dari mana? Dari Kota Bumi, Miss. Oke. Terakhir, Nadira Izati Septiana. Oke, Nadira dari mana? Oke, kalau gitu kali ini kita akan belajar English for online gamers and Ome TV bagian listening ya. Oke, sebelumnya kemampuan bahasa Inggris itu kan dapat ditingkatkan dari berbagai aspek dan salah satunya adalah listening ya. Kemampuan listening itu sangat penting untuk ditingkatkan untuk mempertajam kepekaan mendengarkan kosakata bahasa Inggris. Semakin sensitif kemampuan listening kalian, semakin berbanding lurus dengan kemampuan speaking kalian. Kalian akan menyerap kata-kata dan bahkan percakapan lebih cepat dan juga tahu cara mengucapkannya dengan baik dan benar. Oke, ini share screen dulu ya. Susah ini. What is this? Maaf ya, sinyalnya lumayan jelek terbatas. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, maaf, jadikan Miss host lagi ya.
Okay. What is listening? Apa ada yang tahu listening itu apa? Mendengarkan, Miss. Ya, mendengarkan. Oke, Miss jelaskan ya di sini. Listening serves kelewat, maaf. Maaf. Ada nggak share screen-nya? Hilang ya? Okay. Listening is the ability to accurately receive and interpret message in the communication process. Jadi, listening itu adalah kemampuan atau skill untuk menerima dan menafsirkan pesan dalam proses komunikasi. Listening adalah kunci untuk semua komunikasi yang efektif. Tanpa memiliki kemampuan listening yang baik, pesan mudah disalahpahami. Akibatnya, komunikasi akan terputus dan pengirim pesan dapat dengan mudah menjadi jengkel ya, karena ada kesalahpahaman di saat memahami pembicaraannya. Jadi listening itu sangat penting ya. Oke. Ya, Miss. Why is listening so important? Oke, menurut kalian kenapa sih listening itu penting? Hello. Ada yang bisa jawab kenapa sih listening itu penting? Karena untuk memahami apa yang orang lain katakan, Miss. Oke, good. Oke, next. Listening serves a number of possible purposes, and the purpose of listening will depend on the situation and the nature of the communication. Karena listening melayani sejumlah tujuannya, apa saja tujuannya, yaitu untuk lebih fokus pada pesan yang dikomunikasikan, menghindari gangguan dan prasangka. Terus, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan akurat tentang sudut pandang dan gagasan pembicara. Selanjutnya, untuk menilai secara kritis apa yang dikatakan sama lawan bicara kita. Untuk mengamati sinyal nonverbal yang menyertai apa yang dikatakan untuk meningkatkan pemahaman. Lalu ada untuk menunjukkan minat, perhatian, dan konsentrasi, dan mendorong pembicara untuk berkomunikasi secara penuh, terbuka, dan jujur. Lalu untuk mengembangkan pendekatan tanpa pamrih, mengutamakan pembicara. Yang terakhir, untuk sampai pada pemahaman dan penerimaan bersama dan disepakati dari kedua belah pihak. Oke, next. What is the function of listening? Apa sih fungsi dari listening? Jadi, belajar listening dalam bahasa Inggris pastinya memiliki fungsi dan juga manfaat ya. Nah, ada beberapa fungsi dan manfaat dari listening dalam bahasa Inggris, yaitu
yaitu dapat melatih kemampuan pronunciation dengan lebih baik, akan jauh lebih mudah dalam mengerjakan dan menyelesaikan latihan struktur. Karena dengan sering mendengar dan menyimak bahasa Inggris, maka akan semakin banyak pula kalimat-kalimat yang dapat digunakan. Selain itu juga dapat memperbanyak vocabulary, memudahkan di saat bercerita, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Okay, next. What is an easy way to learn listening? Oke, di sini bagaimana sih cara yang mudah untuk belajar listening? Setelah sudah mengerti dan memahami lebih detail lagi mengenai apa itu listening dalam bahasa Inggris, mulai dari pengertian hingga fungsinya, maka sudah saatnya kalian untuk meningkatkan kemampuan listening ya. Tidak perlu khawatir untuk memulainya, karena dapat menggunakan cara yang mudah dan cepat untuk mempelajarinya. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana cara kalian belajar listening? Halo? Supiah? Supiah, bagaimana cara kamu belajar listening? Halo? Ada orang kah? Iya, Miss. Maaf. Sinyal saya kurang bagus, Miss. Ya, nggak apa-apa. Oke, Lydia, kalau kamu itu bagaimana cara kamu belajar listening? Gimana, Miss? Suaranya putus-putus, Miss. Kamu caranya untuk belajar listening itu bagaimana? Dengan cara apa kamu biar bisa gitu? Dengan cara seperti mendengarkan lagu. Ya, bisa juga ya. Kalau Supiah? Menonton film, Miss. Ya, oke, bagus tuh. Oke, di sini ada beberapa cara ya untuk lebih mudah belajar listening. Yang pertama itu making learning goals for yourself. Membuat learning goals untuk diri sendiri. Hal penting yang harus dipahami ketika belajar listening, maka tentukan terlebih dahulu arah dan tujuan kalian ya. Coba untuk membuat learning goals bagi diri sendiri. Pada umumnya itu persiapan untuk belajar listening adalah dengan menggunakan audio maupun video ya. Tetapi terdapat beberapa hal penting yang juga harus dipersiapkan. Menjadi hal yang lebih utama sebelum belajar, mendengarkan dan menyimak audio atau video bahasa Inggris, yaitu arah dan juga tujuan. Nah, cobalah untuk menentukan arah belajar dan apa saja tujuan yang ingin kalian capai. Dengan adanya tujuan dan arah yang jelas, maka akan mempermudah kalian untuk menentukan pilihan materi sesuai kemampuan dan keinginan. Dengan adanya tujuan tersebut, akan membuat kalian semakin termotivasi. Selain itu, dengan adanya arah seperti jadwal belajar dan kegiatan yang jelas, kalian akan semakin mengetahui. Kalian akan semakin mengetahui kapan tujuan atau learning goals tersebut tercapai. Dengan begitu, persiapan akan semakin lebih matang. Belajar listening menjadi kegiatan yang lebih mudah. Okay, next, recognizing your own ability. Mengenali kemampuan diri sendiri ya. Jadi sebelum memulai, kalian harus mengenali kemampuan diri kalian sendiri dulu. Gitu.
Nah, setelah kalian berhasil menentukan arah beserta tujuan, maka mulailah untuk mencari materi yang cocok untuk kalian. Materi tersebut sebaiknya sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan demikian, kalian juga tidak akan kesulitan dalam memahami setiap materi. Dan untuk menentukan materinya, kalian tidak perlu merasa bingung ya, karena kalian dapat melihat poin yang pertama, yaitu apa arah dan juga tujuan kalian gitu. Nah, di sini Miss kasih contoh memilih materi untuk belajar. Misalnya, kalian memiliki tujuan untuk mendapatkan 10 teman akrab bule gitu ya, apa orang asing gitu. Dari Inggris hanya dalam waktu 1 bulan. Tentunya kalian akan mulai berpikir, apa ya sekiranya materi yang pas untuk dipelajari. Sebagai salah satu contohnya, materi yang cocok untuk kalian adalah video atau audio percakapan bahasa Inggris, terutama dengan menggunakan aksen British. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan film atau acara TV dari Amerika maupun Inggris. Itu juga dapat menjadi materi belajar listening yang tepat. Sehingga nantinya kalian akan lebih nyaman dan nyambung ketika ngobrol dengan teman bule itu. Ya, kalau kita bahasanya teman bule gitu ya, kalau orang luar. Apa sih tips untuk memilih materi itu? Nah, pertama, kalian memahaminya mulai dari setiap kata hingga kalimatnya. Apabila cara ini belum memberikan hasil, kalian bisa mencari metode lainnya. Itu artinya dengan menggunakan metode belajar. Melalui video tersebut belum sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jangan memilih materi yang advance atau memiliki tingkat kesulitan terlalu tinggi. Jika kalian memilih dan menggunakan materi yang terlalu tinggi, bukannya semangat, malah kalian justru akan menjadi down ya, sehingga dapat berakibat menimbulkan rasa malas karena tidak mengerti sama sekali gitu. Itulah mengapa memilih materi listening bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan kalian menjadi hal yang paling penting. Nah, ternyata cara pertama yaitu dengan mendengarkan video maupun audio percakapan bahasa Inggris menggunakan aksen British. Dan kemudian memahami maknanya adalah cara yang sulit. Jangan merasa putus asa, carilah materi belajar yang lebih mudah lagi bagi kalian. Misalnya saja dengan mendengarkan video maupun audio seperti cerita anak, biasanya menjadi awal yang sangat bagus. Terutama untuk para pemula ya. Apabila kalian sudah merasa lebih menguasai materi tersebut, maka segeralah untuk mempersiapkan diri naik ke level yang lebih tinggi. Bisa dengan cara mendengarkan video dari tingkat kesulitan yang lebih rendah ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan demikian, kalian akan semakin mudah pula untuk mengukur tingkat kemampuan diri sendiri. Belajar, mendengarkan, dan menyimak bahasa Inggris akan jauh lebih terstruktur. Akan tetapi, jika cara pertama masih terlalu mudah untuk kalian, tidak ada salahnya untuk meningkatkan tingkat kesulitannya. Itu tandanya kemampuan mendengar dan menyimak dalam bahasa Inggris yang kalian miliki sudah memiliki peningkatan yang sangat baik. Okay, next, strive to focus, because focus is the main thing. Berusaha untuk fokus, karena fokus adalah hal utama. Ketika belajar listening, maka hal utama yang tidak boleh terlewatkan adalah fokus ya. Bayangin aja gitu kalau kalian seolah-olah seperti berada di dalam sebuah goa ketika kalian tengah belajar listening bahasa Inggris. Sepi, sunyi gitu ya. Kayak di sini siapa yang susah untuk fokus gitu di saat belajar atau belajar listening gitu.
Apakah ada yang susah untuk fokus? Oke, Salma, Sophia. Kenapa, Miss? Kalau kamu itu susah nggak untuk fokus saat belajar belajar listening gitu? Iya, Miss, kadang-kadang. Memang susah ya untuk fokus. Oke. Nah, di sini terdapat dua pilihan yang dapat kalian gunakan. Pertama adalah daydream, kedua nightmare, atau bisa disebut sebagai successful learning. Apa itu successful learning? Setelah kalian selesai memperjelas visi seperti tujuan dan arah belajar, sudah saatnya kalian menerapkan segala bentuk rencana. Dalam successful learning ini terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu vision dan juga action. Ya. Langkah pertama adalah kalian melakukannya sesuai dengan jadwal dan juga materi yang telah kalian pilih. Ketika belajar mendengarkan dan menyimak dalam bahasa Inggris, kalian bisa ambil earphone atau headset, kemudian mulailah untuk memutar materi belajar listening. Ketika kalian sudah memulai hal tersebut, maka berusahalah untuk fokus dan jangan sampai ada hal-hal mengganggu. Hindari aktivitas yang dapat merusak konsentrasi kalian. Misalnya membalas chat dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kalian itu sibuk gitu di WhatsApp gitu ya. Ketika kalian fokus dan dapat berkonsentrasi penuh, maka hasil belajar kalian akan jauh lebih banyak dan sesuai dengan target. Jika kalian membiarkan diri kalian mendapatkan gangguan dari hal-hal yang tidak perlu, maka kalian bisa kehabisan banyak waktu. Selain itu, tujuan kalian pun juga tidak akan tercapai apabila kalian tidak ingin hal tersebut terjadi, maka mulailah untuk fokus. Jangan pernah kehilangan fokus tersebut. Cobalah untuk mematikan atau menonaktifkan media sosial ya. Kalian ketika sedang belajar listening, itu scroll-scroll IG, scroll-scroll YouTube, itu pasti ya. Zaman sekarang itu makin canggih ya teknologi. Pentingnya fokus dalam mendengarkan dan menyimak bahasa Inggris ini, kalian akan lebih menguasai setiap materi yang disampaikan, sehingga akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Yang terakhir, listening and understanding every idea presented. Mendengarkan dan memahami setiap ide yang disampaikan. Nah, ini selanjutnya yang juga tak kalah penting ya adalah dengan mendengar dan memahami setiap ide yang disampaikan. Ini jaringan kalian jelek-jelek ya, keluar masuk. Satu hal yang harus kalian pahami ketika kalian sudah fokus, tetapi masih saja tidak dapat menyerap informasi dengan baik, berarti ada yang salah itu ya. Bisa jadi kalian tidak mendengarkan dan memahami setiap ide yang dengan baik. Usahakan kalian dapat menghindari menerjemahkan kata demi kata ketika belajar mendengar dan menyimak bahasa Inggris. Mulai dari cara inilah kalian dapat belajar mendengar dan memahami dengan baik. Selain itu, ketika belajar listening, ada baiknya untuk keep on going. Maksudnya adalah kalian harus tetap lanjut, meskipun ada beberapa kata yang tidak mengerti. Hal yang paling penting adalah kalian dapat memahami setiap idenya dengan baik. Meskipun ini terbilang cukup sulit ya, tapi jangan pernah untuk menjadikannya sebuah kendala. Tuh, ketika kalian
Ketika kalian mendengarkan materi tersebut, bisa sering-sering menekan pause. Nah, ketika kalian mendengarkan satu audio untuk pertama kalinya, maka harus fokus untuk memahami dan menangkap ide yang disampaikan tersebut. Apabila kalian sudah melakukannya, maka dengarkan berulang kali. Apa sih sebenarnya maksud dari pembicara tersebut? Setelah itu, kalian dapat menulis dan mencari tahu arti dari setiap katanya. Dengan demikian, belajar listening dapat semakin efektif dan maksimal. Belajar secara perlahan dan sedikit demi sedikit, serta lakukan secara terus-menerus. Merupakan langkah yang paling tepat, yaitu. Oke, mungkin menurut kalian itu belajar listening itu sulit atau mudah sih? Karena mungkin kemampuan orang kan beda-beda ya. Mungkin di sini ada yang sulit gitu belajar listening. Halo? Halo? Halo, Miss. Ya, di sini apa ada yang kesulitan di saat belajar listening? Kalau dilatih terus-menerus sih enggak kayaknya, Miss. Iya ya, pelan-pelan gitu, perlahan dengan mendengarkan lewat audio atau video yang dari yang levelnya rendah dulu. Oke, jauh ini apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Kalau tidak ada, Tidak, Miss. pelajaran untuk hari ini selesai ya. Oke, bentar. Iya, Miss. Oke. Thank you for today. Ya, untuk penutupan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, thank you semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya dari kalian. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss.